Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya kepengen membacakan sesuatu yang berbeda daripada biasanya. Saya ketarik untuk membaca tentang Lesti dan juga Rizky Bilar yang saat ini sedang heboh, sedang viral, dan kamu pasti juga mengikuti beritanya seperti apa. Kita semuanya juga dikejutkan oleh berita tentang mereka, dari mulai KDRT yang dilakukan oleh Bilar terhadap Lesti sebagai istrinya, sampai kemudian ada pelaporan, sampai kemudian terjadi penahanan kemarin, dan kemudian bersama dengan itu juga Lesti mencabut laporannya, dan kemudian netizen begitu banyak pro kontra, ada yang mendukung dan juga ada yang menghujat dan sebagainya. Oke, yang jelas pada kesempatan kali ini, di video ini saya mencoba kepengen melihat dan juga membaca seperti apa sih kelanjutan mereka nanti, bakalan seperti apa keluarga mereka, dan apa yang terjadi pada Bilar dan juga Lesti ke depannya. Yang jelas teman-teman pasti juga mengikuti beritanya sedemikian rupa karena berseliweran di media sosial, di televisi dan sebagainya ya. Oke, saya akan mencoba membaca dari berbagai hal ya. Nanti apa saja yang muncul, saya tidak akan pokoknya spontan aja dari kartu-kartu yang keluar seperti apa. Mungkin nanti membaca bagaimana karir Bilar selanjutnya, terus kemudian bagaimana karir dari Lesti juga selanjutnya bagaimana, terus kedepannya keluarga ini juga bakalan seperti apa. Oke, kita bakal melihat dari beberapa kartu yang kita keluarkan. Dan juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi, seperti biasa saya akan selalu membuka konsultasi. Chat aja ke sini, silahkan teman-teman untuk chat langsung ke nomor WA yang tertera di sini ya. Kita shuffle kartunya terlebih dahulu. Bagaimana situasi dan kondisi Lesti dan juga RB Rizky Bilar ke depannya. Teman-teman, bagaimana komentar kamu dengan kejadian kemarin, terus kemudian ada pencabutan laporan dari Lesti, apa yang kamu rasakan? Jadi teman-teman silahkan berkomentar, berpendapat gitu kan. Kita boleh berpendapat gitu kan, kita melihat situasi dan kondisi karena ini adalah sesuatu yang viral dan pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa yang dialami oleh mereka ya. Dan tentunya sebagai catatan, kita semua, saya pribadi dan kita semuanya pasti memberikan doa yang terbaik buat mereka semuanya gitu kan. Tetapi di kartu-kartu yang nanti keluar itu adalah kartu yang nanti muncul, bukan pendapat saya, tapi pendapat atau paling tidak energi dari kartu yang muncul kira-kira seperti apa ya. Makanya nanti spontan aja saya akan melihat dan membaca berdasarkan kartu-kartu yang keluar secara random, secara acak ya. Dan ini kita tujukan untuk mereka berdua, kita melihat bagaimana perkembangan mereka selanjutnya. Oke, langsung aja kita bakal baca. Kita keluarkan 5 kartu di awal. Oke, ini adalah kartu yang pertama, Ace kebalik. Ini kartu yang kedua, ada Five of Swords, dan juga kartu kedua ada Ten of Pentacles ya. Kita lihat kartu selanjutnya, ini ada The Moon. Kemudian kita lihat kartu berikutnya ada Three of Wands, dan yang terakhir kita lihat ada Six of Wands juga. Oke, baik teman-teman, kita baca dulu ya untuk baris pertama. Five of Swords ini menunjukkan bahwa situasi mereka sebetulnya saat ini bisa dibilang tidak seperti apa yang kelihatan. Jadi dalam batin dia atau batin Lesti ini, tentunya di sini ada tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan kalau saya melihat di televisi, di video-video yang muncul di media sosial segala macam, saya melihat bahwa aura dari Bilar ini sebetulnya kalau boleh saya bilang bisa dikatakan dia sangat-sangat tertekan gitu kan. Dan saya melihat sebelum ini pun sebenarnya saya sekilas-sekilas melihat gitu kan, Bilar itu seperti apa. Kalau boleh saya melihat secara energi dari aura, dari garis wajah yang saya lihat gitu kan, Bilar ini sosok orang yang sangat temperamental sekali gitu loh. Jadi emosi dia itu tipe orang yang emosinya itu belum bisa terkendali dengan baik. Saya melihat temperamental sekali. Jadi dia gampang marah, gampang emosi, gampang meledak-meledak gitu kan. Nah, itu tipenya seperti itu. Dan bisa dibilang
kita tidak bisa melihat dari wujudnya ya, jadi nggak bisa lihat dari casingnya. Casing oke, kan? Casing oke. Artinya semua orang pasti melihat bahwa dia adalah orang yang ganteng, keren dan sebagainya gitu kan. Tetapi casing itu tidak bisa menjadi sebuah ukuran bagi karakter atau hati dia. Tetapi kalau saya melihat secara energi dan aura dari garis wajahnya, sekali lagi bahwa dia orangnya sebetulnya sangat temperamental sekali. Dan emosinya itu sangat-sangat tidak stabil gitu kan. Mudah tersulut emosi. Ya, dan dia tipe orang yang agak sedikit menggampangkan sesuatu. Oke. Nah, saya melihat bahwa sekarang ini konflik batin di antara mereka sangat luar biasa, karena saya melihat bahwa di sini ada Five of Wands ya. Five of Swords. Di sini berarti menunjukkan adanya perang batin yang sangat luar biasa. Baik perang batin di antara batin mereka berdua, Lesti dan juga Bilar, dan juga perang batin yang ada di dalam diri Lesti sendiri. Saya melihat bahwa Lesti ini sebetulnya dihadapkan dengan suatu kondisi yang serba salah ya, serba membingungkan bagi dia. Nah, kenapa kemudian sampai akhirnya ketika bertepatan dengan kemarin Bilar ditahan sudah menggunakan baju orange, Lesti pulang dari tanah suci, terus kemudian mencabut laporannya. Ini sekali lagi adalah sesuatu yang sangat mengejutkan banyak orang. Netizen bahkan menghujat, wah kenapa harus dicabut dan sebagainya. Tapi sebagian juga ada yang mendukung, sebagian juga ya namanya seperti ini kan pasti ada pro kontra. Nah, kalau saya melihat alasan kenapa Lesti itu mencabut, yang jelas seperti yang kita sudah tahu juga bahwa tapi mungkin juga nanti ada yang belum kamu ketahui, atau juga mungkin ada yang belum tersiarkan segala macam. Saya mencoba membaca di sini. Kalau saya lihat secara umum sih jelas ya bahwa Lesti ini memang berpikirnya sedikit panjang, karena pada dasarnya kalau saya melihat aura Lesti itu berbalikan banget dengan auranya Bilar. Lesti adalah orang yang, atau sosok orang yang sangat baik hati gitu kan, baik hati, rendah hati, dia orangnya humble sekali gitu kan, orangnya baik hati. Nah, secara dia nggak tega gitu kan, kalau misalnya ayah dari anak mereka, anaknya Lesti ini, hasil dari perkawinan mereka berdua, kemudian ditahan sampai kemudian dipenjarakan. Ini yang membuat pertimbangan Lesti ke depannya ya. Dan di samping itu apa yang dilakukan tentunya berdasarkan perasaan cinta yang dirasakan oleh Lesti. Lesti itu bisa dibilang kecintaan banget sama si yang namanya Bilar. Tapi dengan demikian juga sebetulnya Lesti sendiri bukan berarti serta-merta itu karena cinta, tapi karena memang ada beban-beban konflik batin yang sangat luar biasa gitu loh. Bahkan dia sampai kemudian pergi ke tanah suci, umroh segala macam, itu kan dalam rangka meminta petunjuk dari Allah gitu ya. Ini kira-kira bagaimana gitu kan. Nah, saya melihat bahwa ini ada perang batin yang sangat luar biasa, yang sebenarnya Lesti sendiri belum sepenuhnya itu dia bisa menerima perlakuan dari Bilar atau KDRT kemarin yang terjadi. Itu belum bisa sepenuhnya dia menerima. Nah, di kartu kedua saya melihat begini, Ten of Pentacles. Ini adalah simbol dari kekayaan, simbol dari materi ya, dimana mereka berdua adalah orang atau artis yang saat ini memang sedang naik daun dengan kekayaan yang sangat luar biasa, job-jobnya di mana-mana, finansial mereka sudah sangat luar biasa. Nah, ini sebetulnya seperti yang pernah dikatakan oleh Bilar sendiri pada satu wawancara, saya lupa di mana, tetapi ada di televisi, ada di medsos-medsos gitu ya, bahwa kekayaan yang dia dapatkan atau saat ini apa yang dia dapatkan itu sebetulnya termasuk ujian. Karena Allah itu memberikan ujian itu kan bisa jadi dalam bentuk kenikmatan ya, dalam bentuk keberlimpahan, dalam bentuk kemudahan-kemudahan ya, dia sudah akui. Nah, di sini saya melihat bahwa kekayaan materi yang mereka miliki itu adalah sesuatu yang memang betul-betul menjadi suatu ujian. Dan ternyata di ujian ini saya melihat bahwa Bilar itu justru tidak bisa memanfaatkan dengan baik, tidak bisa mengontrol diri dengan baik, sehingga terjadilah hal-hal seperti yang didugakan ya. Ada isu-isu perselingkuhan yang membuat mereka menjadi ribut dan sebagainya. Sekali lagi diduga ada isu perselingkuhan ya, dan itu adalah yang memicu keributan, terjadinya ribut mereka, KDRT dan sebagainya ya. Teman-teman ramai banget ya di sini ya, karena ini adalah suasana siang hari dan jalanan juga ramai. Nah, oke. Teman-teman, jadi itu kartu kedua.
Terus kalau saya lihat lagi di sini, saya melihat ada kartu The Moon ya. Di kartu The Moon di sini sebetulnya ini menunjukkan adanya bahaya yang tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, apabila pada akhirnya mereka kemudian rujuk kembali, ya, apabila mereka rujuk kembali, ini sebetulnya ada sesuatu atau ada bahaya yang tersembunyi yang sewaktu-waktu ini bisa seperti bom waktu, di mana kebiasaan Bilar itu bisa jadi kemudian terulang lagi, meskipun kalau tidak salah saya mendengar kemarin di berita atau tadi juga di berita bahwa Bilar itu sudah menandatangani bahwa dia tidak akan mengulangi lagi dan sebagainya. Nah, bahaya tersembunyi ini sebenarnya banyak sekali. Seperti misalnya sebenarnya kalau saya lihat dari orang tuanya si Lesti, ayahnya si Lesti ini kan sebetulnya kalau saya lihat dari energi dan auranya, dalam hati kecil dia tuh belum bisa menerima permintaan maaf dari Bilar sepenuhnya. Kalau saya lihat seperti itu, ya bagaimana tidak? Hati seorang ayah yang sudah membesarkan putrinya, satu-satunya anak perempuan yang dia miliki, dia besarkan dengan penuh kasih sayang, dia jadikan, dia didik, dia jadikan sebagai orang yang berguna, berbakat dan sebagainya. Tiba-tiba ketika diserahkan atau dinikahi oleh orang lain, laki-laki lain, tiba-tiba disakiti seperti ini. Ayah manapun termasuk saya pasti dia akan bisa menerima, ya. Jadi kalau saya melihat di sini bahwa hati kecil dari ayahnya Lesti ini, saya lihat dia belum bisa menerima 100%, walaupun dia mengatakan bahwa dia memaafkan dan sebagainya. Kalau saya melihat hati kecilnya dia masih sangat marah sekali, ya. Nah, kalau saya lihat di sini bahwa apabila mereka kemudian rujuk kembali, ini ada hal-hal yang harus diwaspadai, karena bisa jadi hal yang sama itu bisa terulang lagi. Karena apa yang dilakukan oleh Bilar terhadap Lesti itu kan sebuah pola atau servomekanisme, jadi sesuatu yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Dia orangnya temperamen, emosional, bahkan sampai ke melakukan kekerasan fisik segala macam. Ini sudah sesuatu yang bisa dibilang nggak mudah buat dihilangkan. Nah, jadi sebetulnya hati-hati kalau misalnya pada akhirnya mereka harus kembali menjalani rumah tangga. Saya lihat ada bahaya-bahaya yang nanti bisa meledak suatu hari. Oke? Nah, sebenarnya saat ini di kartu keempat ada Three of Wands. Lesti sedang mencoba sebetulnya melihat, menatap ke depan. Ini bagaimana ke depannya, gitu loh. Ya, dia mencoba melihat, menganalisa bagaimana ke depannya. Ya, apabila ini dilanjutkan bagaimana, apabila tidak dilanjutkan ini bagaimana. Lesti di sini sebenarnya sedang menatap atau merasakan ini ke depannya bagaimana, ya. Dan butuh perjuangan yang sangat luar biasa untuk Lesti untuk bisa sembuh dari trauma ini, ya. Ini sangat-sangat butuh waktu dan proses yang tidak mudah, proses yang tidak sebentar, ya. Saya melihat bahwa Lesti akan membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa sembuh dari trauma atas kejadian KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Rizky Bilar, ya. Jadi itu saya lihat seperti itu, ya, di kartu ini. Oke, saya mencoba untuk melihat lagi di kartu berikutnya bagaimana situasi, kondisi dan apapun, ya, mungkin karirnya mereka ke depan seperti apa. Saya akan coba lihat di sini, ya. Ada kartu ke-6, ya, di baris kedua ada King of Cups, kemudian ada Seven of Swords, kemudian ada lagi Six of Swords juga. Oke. Ini ada The Hangman. Dan satu lagi kita lihat ada Page of Sword. Oke, teman-teman, saya mencoba melihat mungkin dari sisi lain. Saya melihat bahwa Lesti ini sangat membutuhkan pendampingan, ya, sangat-sangat membutuhkan pendampingan dalam waktu saat ini ke depan. Ini sangat membutuhkan pendampingan. Artinya di King of Cups di sini pendampingan itu tidak hanya dari orang tuanya saja, ya, tidak hanya dari ayahnya, tapi saya melihat bahwa si Lesti ini butuh pendampingan untuk bisa dari psikolog, bisa dari guru spiritual, ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa Lesti tidak akan mudah
melupakan kejadian ini ya. Lesti tidak akan mudah untuk bisa sembuh dari trauma atau luka batin yang saat ini dia rasakan. Kalau saya melihat auranya dari Lesti di televisi atau di channel-channel YouTube yang muncul berseliweran gitu kan, itu sebabnya kenapa kemudian saya tertarik untuk membaca, karena sepertinya kok ini heboh banget gitu ya. Jadi tumben-tumben saya mencoba membaca ini. Oke, jadi saya melihat bahwa Lesti sangat membutuhkan pendampingan karena secara psikis, secara psikologis, batinnya ini sekarang sangat-sangat tertekan dan juga terluka. Bahkan kalau saya lihat si Lesti ini sedikit agak ambil resiko ya. Ambil resikonya adalah apa? Ketika dia kemarin mencabut laporannya, ini pasti akan terjadi hujatan-hujatan dari netizen ya. Dan itu sudah dipertimbangkan oleh Lesti, meskipun pada akhirnya kemudian dia udahlah gitu kan, bagaimanapun saya lebih fokus ke kehidupan saya daripada saya mendengarkan netizen. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi ya inilah netizen itu, kalau sudah cintanya cinta banget ya, cintanya luar biasa. Kalau udah benci, bencinya juga luar biasa gitu kan. Tapi saya melihat intinya bahwa di kartu ke-6 di sini Lesti butuh pendampingan dari orang tuanya jelas, dari psikolog juga bisa, terus dari guru spiritual juga bisa ya. Karena saya melihat di kartu ke-6 di sini bahwa Lesti ini sangat merasa terpukul, merasa terluka batinnya dan sebagainya. Nah, intinya gini teman-teman, saya melihat kalau ini dilanjutkan, suami istri hubungan mereka tetap dilanjutkan dalam satu rumah tangga, sekali lagi ada hal-hal tersembunyi yang memang cukup berbahaya ya. Artinya ada sesuatu seperti bola api, bukan, seperti bom waktu ya, yang suatu saat itu bisa meledak lagi ya. Jadi ini harus hati-hati. Makanya pendampingan ini penting sekali, karena sekali lagi Lesti ini merasa sangat traumatis banget. Sebagai seorang perempuan dia juga terluka batinnya. Bahkan di kartu ke-8 di sini Lesti ini kemarin sempat melakukan perjalanan ke tanah suci segala macam ya, kalau tidak salah dengar seperti itu. Dan ini sebenarnya ada kesedihan yang sangat mendalam nih, antara dia kepengen stay di sini tetap, dan juga kepengen dia pergi ke suatu tempat, menarik diri, menepi dan sebagainya. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan ketika dia melakukan umroh gitu kan. Tetapi sebetulnya dalam hati tidak hanya di tanah suci saja, dia juga sebenarnya kepengen pergi menarik diri, bersembunyi atau menenangkan diri dan sebagainya. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia belum melakukan itu. Tapi ke depan next nanti di waktu yang mungkin sudah tepat, sudah dianggap lumayan sudah kondusif, urusan-urusan dengan pihak yang berwajib sudah selesai, saya melihat bahwa Lesti nanti akan melakukan semacam perjalanan spiritual ya, dalam arti kata dia menarik diri, dia menepi, dia disconnect dengan dunia showbiz yang mereka atau yang memang selama ini ada ya. Intinya dia menarik diri, dia menepi. Saya melihat seperti itu, dia menunggu waktu yang sangat tepat. Nah, saya melihat di kartu ke-9 di sini ada The Hangman. Ini adalah mencerminkan karakter Lesti yang orangnya sangat sangat sabar sekali gitu. Karena saking sabarnya sebetulnya kalau kejadian ini kan bisa dibilang bukan baru kemarin itu meledaknya ya, karena kesabarannya jadi meledaknya baru kemarin, itu pun sudah karena melewati batas, karena ada kekerasan, karena ada KDRT ya, seperti itu. Nah, sekali lagi kesabaran Lesti ini ternyata bisa dibilang masih terlihat sampai sekarang ini ya, karena dia ternyata masih legowo memaafkan, mencabut laporannya dan sebagainya. Oke. Dan kemudian kartu ke-10 di sini ada Page of Sword. Ini Lesti sangat membutuhkan sangat membutuhkan suatu pegangan yang kuat ya, yaitu kembali kepada spiritual, kembali kepada terapi, healing dan sebagainya. Dan sekali lagi untuk melakukan itu pun butuh proses waktu yang tidak sedikit ya. Jadi penyembuhannya cukup lama.
Itu gambarannya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan bisa berkomentar atau bahkan boleh usul untuk di video selanjutnya kira-kira kepengen dibacakan tentang mereka di bagian mananya, entah karirnya, karir Lesti atau karir si Bilar dan sebagainya ya. Nanti saya bacakan di video selanjutnya. Teman-teman boleh usul, silahkan aja. Teman-teman boleh usul, boleh komentar. Kira-kira menurut kamu sebaiknya bagaimana sih mereka? Menurut kamu kira-kira mereka bakalan lanjut atau tidak dan sebagainya. Tetapi saya sekarang ini atau di video ini mencoba membaca sesuai dengan apa yang saya tadi sudah tangkap, sesuai dengan apa yang tadi sudah saya lihat di beberapa kartu atau 10 kartu ini. Oke, saya akan coba lihat dari kartu yang ini, apa sih yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena saya yakin sekali banyak teman-teman netizen yang memang ngefans sama mereka, gitu kan. Tapi saya melihat sekarang ini juga ada yang pro kontra. Ada yang semula mendukung Lesti, kemudian sekarang ya kecewa karena Lesti mencabut mencabut ini laporannya. Oke, di sini ada kartu release your ex ya, release your ex. Di mana sebetulnya itu yang sedang dilakukan oleh si Lesti. Nah, betul sekali teman-teman. Keluar kartu retreat ya. Di sini retreat seperti yang saya katakan tadi bahwa si Lesti ini suatu hari nanti dia bakal melakukan menarik diri, menghilang dari peredaran sementara waktu untuk melakukan retreat ya. Jadi antara apa yang saya sampaikan dengan kartu keluar yang secara acak kita kocok tadi itu sama ya. Kita baca dulu kita keluarkan kartu dulu selanjutnya. Oke, nah ya, jadi rilis ya. Sementara ini Lesti masih sibuk ngurusin perkara-perkara yang memang harus diselesaikan, baik secara hukum dengan yang berwajib segala macam ya. Walaupun kalau tidak salah juga si Bilar sudah dibebaskan, tetapi kemarin juga ada pernyataan bahwa dia ditahan kurang lebih sekitar 20 hari ke depan dari hari kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Oke. Nah, jadi saya melihat bahwa nanti pada waktu yang tepat Lesti ini juga sekarang ini sedang mencoba untuk rilis ya. Cuman dia masih disibukkan dengan harus kesana kemari segala macam. Dan seperti yang saya tadi sampaikan, Lesti nanti akan mencari waktu, dia pergi ya, jarang orang tahu dia pergi kemana segala macam ya, secara diam-diam dia untuk menarik diri, entah nanti mungkin ke pondok pesantren atau mungkin dia menarik diri ke suatu tempat dan sebagainya. Yang jelas dia akan melakukan semacam bimbingan spiritual ya, ada guru spiritual yang nanti juga mendampingi dia secara psikologis juga, karena ini butuh proses waktu penyembuhan yang tidak sebentar. Oke. Di sini ada new love ya, a new person has started your romantic feelings ya. Bisa jadi ya, tapi ini kalau ini tidak dalam waktu yang sebentar atau sekarang, ini bukan. Apabila ya, sekali lagi saya katakan, apabila terjadi hal yang sama terulang lagi, maka saya boleh katakan di sini bahwa ke depan nanti pasti akan ada cinta baru. Maksudnya cinta baru itu apa? Ya, mereka tidak lagi bisa bersatu dan kemudian masing-masing mencari kehidupan, ya, masing-masing berjalan dengan kehidupan masing-masing dan masing-masing nanti akan menemukan suatu kehidupan baru. Itu dalam jangka waktu yang sangat lama loh ya. Setelah nanti benar-benar terlihat bahwa ini apakah diteruskan atau tidak, terus kemudian Lesti sudah sembuh atau belum dan sebagainya. Nah, di kartu keempat ini ada separation. Separation berarti pemisahan. Saya melihat bahwa di sini ada situasi dan kondisi yang sebetulnya lebih ada energi yang lebih berat ke arahnya ke perpisahan gitu loh. Walaupun sekarang ini bisa dibilang mereka berusaha untuk kembali bersatu dan sebagainya, tetapi energi yang tersembunyi di bawah sadar mereka adalah lebih ke perpisahan ya, terutama itu yang dirasakan oleh orang tuanya atau ayahnya Lesti, dan itu juga yang saya rasakan dari batin kecilnya si Lesti sendiri dan juga si Bilar yang memang sudah tidak sudah tidak bisa berbuat banyak juga gitu loh ya. Itu yang saya rasakan. Jadi kayak ada sesuatu atau energi yang arahnya tuh kayak mencoba memisahkan mereka berdua.
Ya, tetapi sekali lagi kita tidak sedang mendoakan, tidak. Justru kalau secara pribadi saya mendoakan supaya mereka tuh kembali baik-baik saja, karena bagaimanapun ada anak dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini kesalahan-kesalahan yang terjadi pun bisa menjadi pembelajaran buat mereka semuanya, ya, seperti itu. Tetapi di sini kita sifatnya hanya membaca, ya, membaca. Sehingga bacaan-bacaan ini juga bisa salah gitu kan, tetapi juga bisa kemungkinannya benar. Jadi 50-50, oke? Jadi ada pemisahan yang nanti bisa saja terjadi di kemudian hari, tetapi semua kembali bergantung dari mereka berdua. Oke, nah buat teman-teman silahkan boleh berpendapat ya, kamu pengennya mereka bagaimana? Menyatu kembali, berpisah, atau bagaimana? Silahkan teman-teman boleh berkomentar ya. Ada free yourself ya. Jadi sementara ini kalau yang saya lihat bahwa di antara mereka berdua, terutama buat Lesti sebagai korban, Lesti di sini harus benar-benar bisa membebaskan diri dari semua ini, dari energi-energi negatif yang terjadi, dari trauma-trauma yang terjadi, dari luka batin yang dia rasakan. Dan sekali lagi ini butuh waktu yang tidak sebentar, karena memang ini sesuatu yang tekanannya sangat berat sekali gitu kan, apalagi sudah seluruh Indonesia ibarat kata tahu, dan itu beban moralnya sangat luar biasa sekali ya, dan ini bukan hal yang mudah. Oke. Jadi untuk sementara gambarannya, pembacaan dari saya tentang Lesti dan juga Rizky Bilar seperti itu, dan teman-teman boleh berkomentar atau boleh usul, Mas Damar tolong dibacakan bagaimana kedepannya mereka dari sisi karirnya atau dari sisi ini itunya dan segala macamnya. Teman-teman boleh usul, nanti saya akan pilih salah satu untuk kita buatkan video selanjutnya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif dari kejadian ini, kita bisa mengambil hikmahnya juga, membuat kita menjadi bisa belajar tentang banyak hal, tentang kehidupan dan sebagainya. Oke? Dan kita semuanya juga berdoa buat mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan jalan yang terbaik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.